Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya mengenai hari kebangkitan. Pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang bagaimanakah terjadinya hari kebangkitan. Dan sekarang kita lanjutkan ya mengenai prosesi kebangkitan ini ketika manusia di padang mahsyar. Jadi manusia ini ketika di padang mahsyar digiring ke padang mahsyar ini dalam keadaan tidak mengenakan penutup kaki maupun pakaian, dan dalam keadaan belum dikhitan, sebagaimana mereka atau manusia-manusia ini yang dahulu diciptakan Allah ya dalam firman-Nya, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Jadi di sini disebutkan dalam firman-Nya sebagaimana kami, maksudnya di sini Allah ya yang memulai penciptaan yang pertama, dan Allah jugalah yang akan mengulanginya, termasuk pada prosesi hari bangkitan ini. Manusia dibangkitkan dalam kuburnya, kemudian digiring ke padang mahsyar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh kalian akan dibangkitkan dalam keadaan tidak mengenakan sandal, pelindung kaki atau telanjang, dan masih berkulup atau belum dikhitan. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Maksudnya kami di sini ya Allah ya. Allah yang akan melaksanakannya. Quran surat Al-Anbiya surah ke-21 ayat 104. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam Sahihain ya terdapat hadis Aisyah. Jadi dalam Sahihain, dalam hadis yang sahih ya, dalam hadis sahih ini terdapat hadis Aisyah yang menggambarkan peristiwa ini, yaitu sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam,
manusia digiring di padang mahsyar dalam keadaan tidak mengenakan sandal, pelindung kaki, telanjang dan masih berkulup, belum dikhitan. Lalu Aisyah berkata, aku bertanya, laki-laki dan perempuan semuanya? Sebagian mereka melihat, sebagian lainnya. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, keadaannya lebih mengerikan dari membuat mereka berpikir demikian. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Demikianlah setiap orang yang sibuk dengan dirinya masing-masing, sebagaimana dijelaskan Allah di dalam firman-Nya, dan apabila datang suara yang memekakkan atau tiupan sangkakala yang kedua pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu bapaknya dan istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Bisa dilihat di Quran surah Abasa surah ke-80 ayat 33 sampai dengan 37. Namun demikian, mereka diberi pakaian juga, dan seseorang yang pertama diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim, sebagaimana disebutkan dalam sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pertama diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pemirsa, ini bisa kita lihat juga ya, atau dicek kembali di penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhu Al-Aqidah Al-Wasithiyah jilid 2 halaman 134. Sedangkan pakaian yang dikenakan manusia adalah pakaian yang dikenakan saat ia meninggal. Demikianlah yang dipahami dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis yang berbunyi, ketika menjelang kematiannya beliau meminta diambilkan pakaian baru, lalu dikenakannya. Kemudian beliau berkata, aku telah mendengar dibangkitkan mengenakan pakaian yang dikenakan ketika mati. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, mayit akan dibangkitkan mengenakan pakaian yang dikenakan ketika mati. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan disahihkan Al-Albani. Lihat Sahih Al-Targhib wa Tarhib hadis nomor 3575. Demikian juga yang dipahami oleh sahabat yang mulia Mu'az bin Jabal, disebutkan Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari bahwa Ibnu Abd Dunya meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abu Amr bin Al-Aswad. Ia berkata, kami menguburkan jenazah
Ibnu Mu'az, ibu Mu'az bin Jabal, lalu Mu'az memintanya dan dikafani dengan pakaian yang baru. Dan ia berkata, perbaguskanlah kafan jenazah kalian, karena sesungguhnya mereka dibangkitkan pada pakaian tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi bagaimana ya cara menggiringnya manusia ini di padang mahsyar? Ya. Jadi manusia ini digiring ke padang mahsyar dengan berjalan kaki. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kalian akan menjumpai Allah dalam keadaan tidak mengenakan sandal, pelindung kaki, telanjang, berjalan kaki dan masih berkulup, belum dikitan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Namun juga terdapat riwayat yang menjelaskan adanya sebagian manusia yang berkendaraan, sebagaimana dalam sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian akan digiring di padang mahsyar dalam keadaan berjalan dan berkendaraan, serta diseret di atas wajah-wajah kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan beliau berkata, hadis hasan. Hadis ini dihasankan Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor 3582. Orang-orang yang diseret dan berjalan dengan wajahnya adalah orang-orang kafir, sebagaimana penjelasan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terhadap firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 34. Dalam satu hadis dari Anas bin Malik, beliau berkata bahwasanya seseorang berkata kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, Allah berfirman, orang-orang yang dihimpunkan ke neraka jahanam dengan diseret atas muka-muka mereka. Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-34. Apakah orang kafir digiring di atas wajahnya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, bukankah zat yang membuat seseorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya? Qatadah berkata ketika hadis ini sampai kepadanya, benar demi kemuliaan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah, setelah dibangkitkan dari kubur ya, kemudian Allah menggiringnya, mengumpulkan manusia ini ke padang mahsyar untuk menunggu keputusan Allah. Tentang hal ini ya, ada beberapa riwayat yang menjelaskan ya bagaimana sebenarnya ketika manusia itu di padang mahsyar dikumpulkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan tanah di padang mahsyar adalah tanah yang rata. Tidak ada tanda-tanda milik seorang pun. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat
manusia dikumpulkan di atas tanah yang rata seperti roti putih yang bundar dan pipih. Tidak ada tanda untuk seorang pun. Hadis riwayat Muslim dan dalam riwayat Al-Bukhari. Jadi ketika manusia ini dikumpulkan ya di padang mahsyar, manusia ini, semua manusia itu menghadap Rabb sekalian alam semesta. Matahari mendekat sejauh 1 mil ya, dari mereka, dari manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar ini ya. Sehingga manusia itu berkeringat hingga keringat tersebut menenggelamkan manusia sesuai dengan amalan masing-masing ketika di dunia. Berikut adalah beberapa hadis yang menjelaskan keadaan tersebut. Hadis Al-Miqdad bin Al-Aswad diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Miqdad radhiyallahu an, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat matahari akan mendekat kepada makhluk atau manusia ya, hingga jaraknya dari mereka seperti ukuran 1 mil. Sulaim bin Amir berkata, demi Allah, aku tidak mengerti yang dimaksud dengan 1 mil tersebut. Apakah ukuran dunia ataukah mil yang digunakan sebagai alat celak mata? Beliau berkata, sehingga manusia berada sesuai dengan ukuran amalannya dalam keringatnya. Ada di antara mereka yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang keringatnya menenggelamkannya. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan tangannya ke mulut beliau. Hadis riwayat Muslim. Ya, dari hadis ini ya bisa kita ambil ya maknanya bahwa matahari itu jaraknya 1 mil ya, sehingga saking panasnya manusia mengeluarkan keringatnya hingga ada yang sampai mulai dari mata kaki, kemudian ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada juga keringat yang menenggelamkannya. Ini sesuai dengan amalannya ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan tangannya ke mulut beliau. Jadi ada yang sampai ke mulut ya, gitu. Ya sesuai dengan amalan masing-masing ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah, Syekh Ibnu Utsaimin berkata, jarak 1 mil ini, baik 1 mil yang biasa atau mil alat celak, semuanya dekat. Apabila demikian rupa panasnya matahari di dunia, padahal jarak antara kita dengannya sangat jauh. Bagaimana jika matahari tersebut berada 1 mil di atas kepala kita, hingga manusia bercucuran keringat dan keringatnya menenggelamkan mereka. Ada yang hanya mencapai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya,
dan ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang keringatnya menenggelamkan mulutnya, bahkan sampai ada yang keringatnya melampaui kepalanya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Uqbah bin Amir yang berbunyi, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, matahari mendekat dari bumi, lalu manusia berkeringat. Di antara manusia ada yang keringatnya mencapai tumitnya, ada yang mencapai setengah betisnya, ada yang mencapai kedua lututnya, ada yang mencapai pantatnya, ada yang mencapai lambungnya, ada juga yang mencapai kedua bahunya, ada yang mencapai lehernya, dan ada yang mencapai tengah mulutnya. Beliau Shallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangannya memenuhi mulutnya, dan aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan demikian, serta ada di antara mereka yang keringatnya menenggelamkannya. Beliau Shallallahu alaihi wasallam memukul dengan tangannya sebagai isyarat dan meletakkan tangannya di atas kepalanya tanpa menyentuh kepala. Beliau memutar telapak tangannya ke kanan dan ke kiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tabrani, dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, serta Al-Hakim, dan beliau berkata sahih sanadnya ya. Hadis ini disahihkan juga oleh Al-Albani, dan beliau berkata Azhabi menyepakatinya dalam kitab At-Talqish, dan ini lafadznya Al-Hakim. Lihat Sahih At-Tarhib wa Tarhib, hadis nomor 3588. Pemirsa yang dirahmati Allah, di padang mahsyar ya, jadi ada juga orang yang mendapat naungan Allah. Di antaranya sebagaimana yang disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, 7 orang yang Allah naungi dalam naungannya, pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Pertama, imam yang adil. Kedua, pemuda yang berkembang dalam ibadahnya kepada Allah. 3, seorang yang hatinya bergantung kepada masjid. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. 4 ya, keduanya berkumpul dan berpisah di atasnya, dan yang diajak seorang wanita pemilik kedudukan dan kecantikannya untuk berzina, lalu ia mengatakan aku takut kepada Allah. Juga seorang yang bersedekah lalu menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan bersendiri, lalu kedua matanya meneteskan air mata. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ada 7 orang ya yang dinaungi Allah. Pertama, imam yang adil. Kedua, pemuda yang beribadah kepada Allah, yang seorang yang hatinya bergantung pada masjid. Yang ketiga, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul dan berpisah di atasnya. Dan keempat, yang diajak apabila seorang pemuda diajak seorang wanita untuk berzina, kemudian dia berkata aku takut kepada Allah. Yang keempat ya, juga seorang yang bersedekah dan menyembunyikan hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya.
Dan seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan bersendiri, lalu kedua matanya meneteskan air mata. Jadi ada 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Yang pertama tadi imam yang adil, ya. Kedua, pemuda yang terikat beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Yang keempat, kedua orang yang saling mencintai karena Allah dan berkumpul di atasnya. Yang kelima, seorang yang diajak berzina tetapi dia menyatakan, aku takut kepada Allah. Dan keenam, orang yang bersedekah lalu menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan Allah oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan bersendiri lalu kedua matanya meneteskan air mata. Ini bisa dilihat di hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi lamanya dikumpulkan ya di padang mahsyar ini berapa lama ya? Seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan berdiri selama 40 tahun, sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya, Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir pada waktu hari tertentu dalam keadaan berdiri 40 tahun. Pandangan-pandangan mereka menatap ke langit menanti pengadilan Allah. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan At-Tabrani dan disahihkan Al-Albani. Lihat Sahih At-Tarhib wa Tarhib hadis nomor 3591. Meskipun rentang waktu yang tersebut lama, namun terasa sebentar bagi kaum mukminin, sebagaimana dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya tentang firman Allah, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb alam semesta. Quran surat Al-Mutaffifin surah ke-83 ayat 6, seukuran setengah hari dari 50.000 tahun. Yang demikian itu sangatlah mudah atau ringan bagi orang mukmin, seperti matahari menjelang tenggelam sampai tenggelam. Hadis riwayat Abu Ya'la dan dengan sanad sahih dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan disahihkan Al-Albani. Lihat sahih At-Tarhib wa Tarhib hadis nomor 3589. Pemirsa, demikian ya beberapa hal yang kita ketahui ya, untuk kita ketahui ketika manusia di padang mahsyar, digiring di padang mahsyar menjelang hari kebangkitan. Demikian saja ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Barakallahu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.